menghadap tahtamu, bersujud di kakimu. Hanya Kau Allah kerinduanku, hadir dalam hidupku. Ku menghadap tahtamu, bersujud di kakimu. Hanya Kau Allah kerinduanku, hadir dalam hidupku. Ku jatuh tersungkur di bait-Mu, Engkaulah Tuhan pujianku. Ku rendahkan hati menyembah-Mu, ya Allah Rajaku. Ku jatuh tersungkur di bait-Mu, Engkaulah Tuhan pujianku. Ku rendahkan hati menyembah-Mu, ya Allah Rajaku. Terima kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bahas masalah tentang malaikat. Apa itu malaikat? Malaikat artinya adalah yang diutus. Malaikat adalah utusan Allah. Dan malaikat memiliki suatu tugas. Dan malaikat itu 24 jam selalu memuji menyembah Tuhan. Jadi tiada henti-hentinya. Setiap hari, setiap detik, setiap nafas, setiap apapun juga yang ada di muka bumi ini tidak bisa memuji atau menyembah Tuhan seperti malaikat. Karena apa? Suaranya malaikat itu melebihi suara manusia biasa, merdunya. Apalagi suara saya itu masuk dalam akhir. Jadi suara malaikat itu lebih hebat dari segala-galanya. Tetapi mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan 24 jam, nyanyi terus. Nah, pertama kali saya melihat malaikat itu pada waktu saya percaya Yesus. Pada waktu saya mau ke Sragen, waktu itu saya naik bis mau nemui mama saya. Waktu itu saya baru sembuh waktu itu. Tiba-tiba ada seseorang tinggi besar, kira-kira tingginya itu 3 meter. Jadi malaikat itu kirinya tuh tingginya kira-kira tuh 3 meter. Waktu itu berdiri di belakang saya kaget saudara. Karena kalau setan saya hafal, karena dulu kan teman, jadi tahu kalau setan tahu saudara. Nah, setelah bertobat kan jadi musuhnya setan. Tapi ini aneh gitu loh, tinggi. Dia pandang saya gini. Anehnya, kalau kita melihat manusia itu pasti ada bayangannya, betul? Manusia ada bayangannya. Siapa yang tidak ada bayangan? Repot ya. Pasti ada bayangan. Tapi itu tidak ada bayangannya. Waktu saya gini, kok jadi mata saya itu terarah ke sana, tapi ada suatu hal yang lain bisa saya melihat ke situ loh. Saya lihat. Oke. Anehnya, misalnya malaikatnya dari sini, tetapi saya bisa melihat yang ada duduk di sana. Jadi kayak tembus, tahu saya? Kayak transparan, ngerti mas saya? Kayak apa ya? Transparan. Itu kira-kira tinggi 3 meter. Itu membawa pedang. Pedangnya itu besar loh, saya masih ingat. Wah, segini nih. Bentuknya pedangnya seperti ini ya. Saya masih ingat sampai sekarang. Gini deh. Saat ininya ada ininya, gagangnya gini nih, gini deh. Nah, pedangnya pun seperti kalau kita perhatikan, kalau di muka buminya ada namanya pisau stainless steel, betul? Itu beda dengan stainless steel. Jadi pedangnya itu
tahu es batu, saudara. Kayak es batu itu tembus, ya seperti itu, saudara. Ini. Waktu itu saya lihat kaget, ini ada apa? Tapi saya di antara dalam pikiran saya itu bingung, saudara. Ini siapa gitu? Saya tidak kenal, saudara. Saya tidak kenal. Tapi dia tiba-tiba bicara sama saya. Dan bahasanya pun bukan bahasa manusia, dan ada suatu keunikan, apa yang dikatakan dia, saya bisa ngerti. Maksud saya, apa yang dikatakan dia, saya bisa ngerti. Waktu itu dia ngomong gini, jangan takut, aku menyertai engkau, aku diutus untuk mendampingi engkau, menyertai engkau dengan pedang terhunus. Lihatlah, aku sudah ada di sini, diutus yang maha kuasa untuk melindungi kamu. Waktu itu saya tidak tahu maksudnya itu, tapi begitu saya mata saya jadi terus, dan saya kan juga bingung. Saya gini, tidak ada, udah. Saya pikir lagi, apa mata saya yang keliru? Apa saya bingung. Jadi pada waktu saya mata terbuka, lihat, begitu kedip dan hilang sama saya. Nah, setelah kejadian itu, benar, waktu itu saya doain seorang ibu. Waktu saya doain, ada anaknya yang tidak terima. Dia orang non-Kristen. Dia punya ilmu, ya bukan punya ilmu, ya. Maksudnya dia itu orang fanatik, Dia punya ilmu agama, tapi tidak punya kekuatan magic, hanya fanatik aja. Waktu itu saudara, tak injilin, ibunya ini percaya Yesus, padahal bukan Kristen. Anaknya ini marah, waktu marah saya dipukul. Waktu dipukul itu aneh, dia mukul sama saya itu jarak setengah meter. Dia mukul bisa gini, gini, itu bolak-balik, gini, kayak muter. Akhirnya dia, anaknya itu gini, apa titisannya Mbah Buyutnya dia ya? Dikira saya belum bertobat, dikira saya titisannya Mbah Buyut. Wah, itu takut. Akhirnya ibu itu saya doain. Ibu itu percaya Yesus karena kejadian itu. Nah, jimatnya saya bakar. Begitu dia percaya Yesus, jimatnya saya bakar. Malamnya rohnya dibawa setan, mati kan otomatis. Wah, saya cilaka ini. Ini kalau sampai mati, anaknya aja mau mukul saya. Kalau sampai waduh gimana? Waktu itu bingung. Itu kejadian di Sragen, saya masih ingat. Akhirnya saya doa. Saya doa di dalam nama Yesus. Saya tengking di dalam nama Yesus. Setan keluar. Saya minta roh ini kembali lagi, saya bilang gitu. Kembali ke tubuh. Tuhan, ini bahaya Tuhan. Ini bisa membuat orang pusing cekot-cekot ini. Pak, saya berdoa dalam Yesus, roh manusia ibu ini balik lagi, bangkit lagi. Dia hanya cerita, kok aku kayak di alam mimpi. Jadi dia sempat antara mati dan hidup tuh seperti ini, masih ngabang, nanti tapi rohnya sudah ditarik keluar, rebutan, kembali lagi, sembuh langsung. Nah, sampai sekarang ibu itu percaya Yesus. Sampai sekarang masih hidup. Nah, tapi kalau saya jelas sekali, kalau malaikat itu tingginya kira-kira 3 meter, saya masih. Wajahnya seperti seorang anak muda. Tidak ada yang model cewek, aneh itu. Tidak ada model cewek. Semua modelnya kayak anak laki-laki. Tinggi-tinggi, ganteng melebihi Elvis Presley. Pak Jenny aja kalah, cil. Wah, bener lah. Hidungnya itu bisa aneh. Kalau manusia itu hidungnya kan ada yang pesek, ada yang mancungnya terlalu mancung dari kayak bebek, tuh lah. Ada giginya gini, ada yang gini, itu udah ganteng-ganteng. Kalau ingin tahu, lihat sendiri aja. Tapi doa sendiri-sendiri. Karena saya pernah. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat apa tugasnya malaikat dan apa itu malaikat. Surat Ibrani
pasal 1 ayat 5 sampai dengan 18. Surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-14. Surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ke-14. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku menjadi bapaknya dan ia menjadi anakku. Ketika ia membawa pula anak yang suruh ke dunia, dia berkata, semua malaikat Allah masuk dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada bulannya ya Tuhan, engkau telah menetapkan kasih bumi, dan langit adalah buatan tangan. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti juga akan engkau turunkan mereka, dan seperti sekali mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berubah. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Dikatakan roh-roh yang melayani untuk apa? Melayani orang-orang yang sudah Islam, ya, orang-orang yang percaya Yesus. Setiap orang yang percaya Yesus itu pasti ada malaikat yang menjaga. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah mengutus malaikatnya berkemah di sekeliling kita, betul? Dan jumlah malaikat sama setan itu banyak malaikat. Saya beritahu, setan dulunya adalah malaikat, tapi jatuh dalam dosa menjadi setan. Tante Lucifer sepertiga. Jadi jumlah malaikat Tuhan semua itu sama setan itu 1 banding 2. Kalau setannya 1, malaikatnya 2. Jadi setannya 1 dikeroyok 2, betul lah. Jadi banyak mananya adalah malaikat. Saya beritahu. Nah, malaikat ini jumlahnya berapa? Malaikat ini jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Tuhan sendiri. Dikatakan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, dan beribu-ribu laksa, betul kan? Itu berapa jumlahnya? Banyak. Yang tahu, saya tahu bahwa jumlah manusia sama jumlah malaikat lebih banyak jumlah malaikat. Lebih banyak jumlah apa, saudara? Malaikat. Dan malaikat ini tidak berkelamin, tidak laki, tidak perempuan. Tapi bukan homo atau banci, lain. Kalau ada malaikat homo kan lucu, datang khusus datangnya laki-laki. Ya, tidak ada malaikat homo. Nah, malaikat itu tidak berkelamin. Saya beritahu. Apa, saudara? Malaikat tidak apa? Tidak berkelamin. Jadi tidak punya alat vital, laki maupun perempuan. Jadi malaikat sendiri tidak berkelamin laki maupun perempuan, tetapi malaikat, saya beritahu, diciptakan dari cahaya. Itu ada. Bahkan kalau kita perhatikan tentang penciptaan, hari penciptaan, di mana Lucifer jatuh bertatakan permata-permata, ya kan tuh? Cahaya apa, saudara? Cahaya. Ya. Diciptakan juga dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi ada yang mempercayai bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, malaikat itu mempunyai markas besar.
markas besar malaikat itu ada di surga. Pemimpin dari itu ada, setiap malaikat ada pemimpin-pemimpinnya. Misalnya Gabriel itu adalah pemberi berita, itu pemimpin ya. Itu membawa beberapa laksa malaikat. Nah, Mikael itu panglima perang malaikat. Nah, dulunya ada satu Lucifer, pemimpin pujian. Jadi saya beritahu, pemimpin pujian ini punya banyak penggemar. Saya beritahu. Kenapa? Sepertiga malaikat Allah memberontak kepada Allah. Perhatikan, orang kalau di gereja pemimpin pujian, walaupun orangnya Thomas gini, tapi kalau dia memimpin pujian, mari saudara kita menyembah memuji Tuhan, itu banyak fannya loh. Wah, jadi kalau saudara ingin cepat cari pacar cantik jodoh, jadi pemimpin pujian, pasti walaupun jelek model seperti ini laku. Pasti. Kalau mau pemimpin pujian walaupun kepalanya botak lah. Tak beritahu. Kalau mau jujur, banyak pemimpin pujian gereja itu jatuh dalam dosa. Banyak, bukan semua, ya kan? Berarti kan seorang penyanyi rohani, wah, pemimpin pujian kan? Ku cari wajahmu. Itu walaupun dia nyanyi itu pendek, jelek, hitam, tapi orang lihat, ya. Karena apa? Pemimpin pujian itu pasti punya fan. Karena apa? Dilihat sebagai publik. Wah. Makanya kalau mau jujur, banyak orang berusaha rebutan jadi pemimpin pujian, terutama para bujang. Saya beritahu, saya punya teman sekolah Alkitab, itu inginnya semua dipimpin pujian. Tapi ditanya dari pengkhotbah, mikir-mikir dulu. Karena pengkhotbah itu repot, jatuh dosa sedikit, langsung saya beritahu, enak itu bukan jadi anak, enak itu bukan jadi hamba, enak itu jadi anak. Kalau anak Tuhan, dosa sebesar apapun diampuni, betul enggak? Tapi ingat, kalau hamba Tuhan, macam-macam langsung dipecat, betul enggak? Betul? Berat. Jadi hamba Tuhan itu, misalnya kalau selingkuh, anak Tuhan, oh, kok aku ampuni, betul enggak? Coba, jemaat pun juga mengampuni, betul enggak? Coba, pendeta selingkuh, udah habis, udahlah habis. Pertama, dia bisa tidak dipakai Tuhan lagi, walaupun sudah diampuni, betul enggak? Tapi kedudukannya bisa kegeser. Apa kegeser? Langsung dari sinode. Selingkuh, pecat. Itulah namanya Alfa dan Omega. Tahu Alfa dan Omega? Yang mengawali dan yang mengakhiri. Kali Yesus Alfa dan Omega. Jadi yang awal dan yang, nah, selain Yesus Alfa dan Omega, ada juga yang Alfa Omega, yaitu apa? Pemimpin gereja, ketua sinode, bahkan misalnya ada pendeta, oh selingkuh, oh ya, dia yang ngawali ngangkat, tapi dia yang ngawali mengakhiri. Nah, saya beritahu, jadi pendeta, jadi pengkhotbah itu paling susah. Tapi banyak orang ingin menjadi pemimpin sekarang kalau enggak ini coba perhatikan, yang jadi singer di gereja pasti rebutan, betul enggak? Walaupun suaranya cemplang, model seperti saya, nekat, betul enggak? Rakitan jemaahnya bingung cari notnya masing-masing, betul enggak? Tapi maju dulu. Karena apa? Pemimpin pujian itu apa? Itu menarik massa. Saya mau tanya, kalau saudara di gereja, kalau model nyanyiannya gini, pengaruh enggak? Yang cepat selesai. Kalau pemimpin pujiannya bagus, mesti kagum, ini nyanyi siapa? Ya, ya kan? Nah ini. Kenapa ada sepertiga malaikat Allah yang jatuh ke dalam dosa? Karena fan
penggemar beratnya siapa? Lucifer. Jatuh sepertiga. Sepertiga itu banyak loh, saudara. Betul? Nah, dan lagi pemimpin lagi Gabriel dan siapa lagi? Dan ada malaikat lagi, penjaga tata Allah, kerubim namanya, penjaga tata Allah. Banyak, saudara. Tetapi di Alkitab kalau perhatikan tentang malaikat, tidak semua ditulis nama malaikat ini. Karena apa? Alkitab ini yang terutama ada menyangkut keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kan ada belas asa, malaikat sih ada nama nih, ini namanya, ya kan ya. Tapi kan di Alkitab tidak ditulis semua, betul ya? Kenapa tidak ditulis semua total? Karena itu tidak terlalu penting. Karena yang penting misi Allah di muka bumi ini bukan untuk menyelamatkan malaikat, tapi menyelamatkan manusia. Sehingga tentang malaikat tentang manusia, banyak tentang manusia di sini, tentang keselamatan dalam nama Yesus. Nah, saudara, jadi malaikat itu adalah roh yang diutus untuk menjaga setiap orang percaya. Dan di dalam diri setiap orang percaya pasti ada malaikat. Dan malaikat tidak pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Kalau ada manusia, katanya kerasukan malaikat, itu yang kerasuk adalah orang edan. Yang bicara orang gila. Karena apa? Malaikat tidak pernah masuk ke dalam tubuh manusia. Karena dikatakan tugasnya adalah melayani. Nah, bukan tugasnya untuk orang masukin orang supaya kesurupan malaikat. Tidak ada orang kesurupan malaikat. Karena ada yang ngomong bahwa dia kesurupan Gabriel, benar enggak? Nah itu wong edan itu. Tidak ada malaikat yang nyasar masuk tubuh manusia. Nanti saudara, dan tidak ada malaikat masuk jaga batu permata. Jadi inilah batu permata malaikat. Tidak ada mata malaikat itu. Yang ada malaikat hanya menjaga bukan permata, tapi menjaga orang yang percaya Tuhan Yesus di sekeliling. Nanti saudara, dan ingat, malaikat adalah ahli puji-pujian. Nah, pada waktu saya tabrakan, saya kan tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa. Tapi saya dapat lagu. Jadi pada waktu saya tabrakan, roh saya naik ke atas. Waktu saya turun ke bumi, itu disertai malaikat. Di sana ada kereta. Ingat, di alam roh tidak ada nuklir, dan tidak ada bom atom atau daskat. Karena kadang ada orang yang doain terlalu ekstrim gini, di dalam nama Yesus, jarak radius 50 meter, aku bom dalam nama Yesus. Kapan merakitnya? Itu ngawur. Ada lagi di dalam nama Yesus, dalam jangka 1 kilometer, gitu kan? Saya tembak dalam Yesus. Oh, pistolnya aja belum ada, pelurunya buatnya kapan? Di sana, di alam roh, yang ada adalah apa? Perisai dan pedang. Apa dadah? Perisai, pedang, dan anak panah. Tak beritahu. Perisai, pedang, dan apa? Anak panah. Tak beritahu. Dan di sana juga ada kereta perang. Buktinya apa? Elia. Kalau panah, buktinya apa? Panah api si jahat, betul? Senjatanya iblis itu sama dengan senjatanya malaikat. Senjatanya iblis sama dengan senjatanya apa? Malaikat. Pak, ada enggak di alam roh malaikat pakai pelintang? Tahu pelintang? Ketempel? Tidak ada. Kalau pakai pelintang ketempel berarti malaikatnya ajam titis-titisan. Tahu. Yang ada apa? Perisai, pedang, anak panah, dan apa saudara? Kereta perang dan kereta berkuda. Nah, kenapa saya bisa ngomong kereta berkuda? Karena saya pernah waktu turun ke bumi itu, roh saya turun ke bumi itu suruh naik kereta. Keretanya berkuda. Dan di sana emas, besi tidak laku.
kereta berkudanya itu emas, besi tidak laku dan itu turun. Nah, itu saya naik sekali itu, tapi gratis itu. Saya naik turun, gitu. Nah, waktu itu diiringi malaikatnya, malaikat itu ada yang pakai sayap, ada yang tidak. Tetapi waktu saya melihat, waktu ketemu itu tidak pakai sayap. Tadi terus terang saya belum melihat malaikat yang pakai sayap. Kebanyakan saya melihat ketemu malaikat yang tidak pakai sayap tinggi-tinggi. Tapi ada yang ngomong, kemungkinan sayapnya terangsang. Tapi saya beritahu, itu tidak terangsang. Karena memang ada malaikat yang tidak pakai sayap, ada yang pakai sayap. Tapi yang jelas, matanya malaikat beda dengan mata manusia. Kalau mata manusia ada hitam putihnya kan, itu udah hanya kelihatan putih mengkilap toh, tetapi ada kayak sinar pelangi di matanya itu. Jadi mulutnya pun juga bukan kayak mulut ada lipstik merah, itu tidak ada. Tidak ada malaikat pakai lipstik, itu namanya banci ya. Kan modelnya kayak anak laki-laki kan. Ininya gini deh, kayak hanya kayak bentuk gini aja, kayak transparan gitu. Jubahnya putih sampai segini deh. Kakinya pun putih seperti es, tahu es deh, kayak salju deh ya. Kalau saudara tahu salju, es itu, jadi jubahnya ini itu seperti salju yang putih, kakinya tembus cahaya seperti es, yang es kalau es batu deh. Jadi bisa lihat transparan. Nah, dan malaikat-malaikat itu sebenarnya ada di antara kita semua. Nah, bagaimana mau ketemu malaikat? Ini tergantung malaikatnya mau nampain apa enggak. Tapi malaikat tidak bisa disogok. Jadi itu tergantung Tuhan juga. Seperti pada waktu saya keliru nyasar di ujung pandang ke kantornya tempat itu udah, itu sampai saya ke tempat tujuan ada malaikat itu yang ngasih saya lagu Yehova keselamatanku itu udah. Malaikat. Jadi senjata malaikat itu apa saudara? Pedang, apalagi saudara? Perisai dan anak panah. Nah, mereka juga berperang. Nah, perisainya pun bukan seperti perisainya polisi. Kalau perisainya polisi kan model kayak kaca, kayak mika itu terlalu murah. Di sana perisainya, perisai malaikat itu beda. Perisai malaikat itu hanya memantulkan cahaya. Jadi gini tuh cahaya, tapi bentuknya kayak perisai. Model-modelnya pun lain ya. Kalau perisai polisi kan modelnya, apalagi modelnya polisi Indonesia kan primitif. Bentuknya kotak ini, ya kan? Ya kan? Itu enggak, modelnya itu seperti ini dah. Ada yang seperti gini, ini dah. Gini dah. Bentuknya seperti ini. Apa dah? Seperti gini nih. Ada yang bentuknya seperti kayak ini dah. Gini. Macam-macam dah. Tetapi terbuat bukan dari apa dah? Kayu, lain. Terbuat dari apa? Seperti cahaya juga. Tapi memancarkan warna kuning keemas-emasan. Tapi seperti cahaya juga. Gini deh. Saya masih ingat itu. Nah, dan mereka itu selalu mendampingi orang-orang percaya. Nah, jadi sebenarnya saya pernah mengalami kecelakaan ada di Jombang. Itu dalam kecepatan 60 ke atas. Itu teman saya Daniel tahu itu ya. Di waktu saya khotbah di GBI itu, Pak Jadi, jedar berputar 3 kali, yang nabrak aja diteruskan 50 meter TKP. Saya enggak, kenapa? Ada malaikat yang megang kepala saya gini. Satu helai rambut pun tidak jatuh. Karena saya hanya percaya janji Tuhan satu, tidak bisa mati sebelum menikah. Nah itu toh. Kecepatan seperti itu toh. Jadi tak tahu malaikat itu ada di sekeliling kita. Ingat itu.
Dan malaikat itu sebenarnya bahasanya bukan bahasa Indonesia dan juga bukan bahasa Inggris, tetapi ada suatu bahasa, yaitu bahasa malaikat. Nah, bahasa malaikat itu kayak apa? Itu tidak bisa ditirukan manusia. Tetapi kalau saudara ketemu malaikat itu, saudara bisa omong. Nah, Pak Daud berapa kali ketemu malaikat? Ada berapa kali saya ketemu malaikat? Termasuk pada waktu saya di sini mendapat lagu judulnya Yehova Shalom. Itu saya lihat ada kayak tirai, ada malaikat masuk ke tirai itu, langsung dapat lagu, melangkah ke tempatmu, di hadiratmu, ke ruang Maha Kudus, bertemu muka denganmu, maka damailah hatiku. Itu kan lihat kayak tirai. Nah, dan malaikat bisa dilihat wajahnya. Kalau Tuhan Yesus tidak bisa dilihat wajahnya. Nah, Pak, kalau di Alkitab ada tulisan malaikat Tuhan itu apa? Nah, kan di Alkitab ada. Coba perhatikan, kita keluar. Sudah perhatikan? Ayat kitab Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai dengan ke-5. Kitab Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai dengan ke-5. Lalu malaikat, M-nya besar atau kecil, Dara? Besar atau kecil? Besar. Malaikat apa? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 3 sudah baca? Musa berkata, mereka aku menciptakan seseorang untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Apakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab. Nah, sudah baca? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang suci. Ayat 6 sudah baca? Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang. Terus baca terus, saudara. Lebih jelas. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mendengar penderitaan mereka. Kalau saudara perhatikan, dikatakan apa? Ada M besar, ada M kecil. Kenapa dikatakan malaikat Tuhan itu M-nya besar? Itu adalah Tuhan sendiri. Kalau di Alkitab ada tulisan apa? M besar. Itu disebut Allah Teofani. Allah Teofani itu apa? Kalau Allah menyatakan dirinya langsung, manusia mati. Nah, itu seperti kaca. Jadi seperti kaca gini nih. Nah, terlihat wajah saya, ya kan? Nah, M malaikat Tuhan di sini, M yang besar ini, itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Coba saudara perhatikan lebih jelas nanti. Jadi ada malaikat biasa, ada malaikat tuh. Nah, kalau malak Yahweh namanya, ini adalah Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya seperti malaikat. Nanti saudara, coba perhatikan ini. Saudara baca sebentar. Saya carikan dulu deh. Ini tadi ada. Sudah kita ini coba. Kitab Kejadian pasal 18
ayat 16. Ayat 18. Kita Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 18. Kita Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara yang genap saya ganjil. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbatin. Nah, dikatakan apa? Tuhan apa saudara? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat 2 sudah baca. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, ada 2 malaikat biasa, tapi ada 1 Tuhan sendiri, ya kan? Yang disebut Malak Yahweh. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Ayat 4 sudah baca. Janganlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan berperjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah itu dan buatlah roti ganda. Ayat 7 sudah baca. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera memakan. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkan di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka, bahwa pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah istrimu? Jawab dia, di sana dalam kemahmu. Kemah. Ayat 10 sudah baca. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapat engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Jadi tertawalah Sarah dalam hati, katanya, akan berhalikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ayat 13 sudah baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapa kau tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14 sudah baca. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapat. Aku di sini salah satu dari antara 3 ayat tadi, saudara. Kita baca lagi. Pada waktu itu yang telah ditetapkan. Lalu Sarah menyangkal, katanya, apa saudara? Aku tidak Tertawa. sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman apa? Tidak. Memang engkau tertawa. Jadi kalau di Alkitab ada tulisan M besar, malaikat Tuhan berfirman, itu yang disebut Allah Theophany. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, Yesus itu sudah menyatakan di dalam perjanjian lama, sudah menyatakan dirinya dalam perjanjian lama. Tetapi yang disebut Allah Theophany, Malak Yahweh, jadi menyerupai seperti malaikat. Karena apa? Dia hendak menyatakan untuk ketemu Abraham. Nanti saudara, kalau langsung ketemu dengan kemuliaannya, Abraham langsung angus mati, betul saudara? Nah, untuk supaya Abraham bisa ketemu, dia menyerupai malaikat. Nah, kalau sudah perhatikan keluaran tadi, coba perhatikan supaya tidak bingung, saudara. Kan hari ini bukan hari-hari bikin bingung, saudara. Nah, ini sudah baca, ini sekarang adalah ya, dikatakan
Di tengah-tengah semak berduri ada dikatakan malaikat apa saudara? Malaikat Tuhan. Nah, perhatikan, M-nya besar apa kecil? Coba perhatikan. Sebentar. Ayat 2 sudah baca nih. Lalu apa saudara? Lalu Malaikat Tuhan menampakkan dirinya. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia sudah bekerja dan menyatakan dirinya, tetapi disebut Allah Teofani, yang disebut Malak Yahweh. Jadi Allah sendiri, tetapi menyerupai apa saudara? Malaikat. Tetapi setelah perjanjian lama, ada enggak Malak Yahweh? Allah sendiri menyerupai malaikat? Tidak, sebab dia sudah menjadi manusia. Jadi sudah tidak ada namanya malaikat Yahweh. Yesus sendiri datang, tidak ada. Yang ada hanya malaikat biasa. Beda. Jadi saudara baca di Alkitab, malaikat Tuhan berfirman, bingung tidak saudara? Ada kata-kata ada itu. Malaikat Tuhan itu Allah sendiri. Tetapi Allah itu datang menyerupai malaikat. Itu lebih bicaranya kitab Yosua. Coba perhatikan Yosua. Ini supaya jelas. Kalau baca Alkitab supaya ngerti ya. Kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Kitab Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saya mau tanya, panglima bala tentara Tuhan, panglima perang kita siapa? Siapa? Kalau panglima perang malaikat namanya Kalau panglima semua dari antara para panglima bala tentara surga siapa? Allah sendiri. Saya mau tanya, ada jenderal perang di Indonesia, panglima perangnya siapa? Endrianto, betul? Nah, tapi panglima besarnya, panglima perang utamanya siapa? Presiden, betul enggak? Gitu aja bingung. Ngerti tidak? Yosua pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara yang genap, saya ganjil. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang apa saudara? Laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, apa saudara? Kawankah atau lawan? Ayat 14 sudah baca? Jawabnya bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuhan kepada hamba-Nya ini? Dan ayat 15 sudah baca? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggal malam kasusmu dari kakimu, sebab tempat kau berdiri kudus. Yosua berbuat demikian. Nah, kalau ini malaikat biasa atau malaikat Tuhan? Panglima bala tentara Tuhan. Perhatikan, pada waktu Yohanes di Pulau Patmos ketemu malaikat, tiba-tiba Yohanes mau menyembah, tidak boleh, ya kan? Karena aku hanya utusan, tidak boleh disembah. Tapi ini disembah dah. Siapa dia? Yesus. Menyerupai. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia, dia sebenarnya sudah seringkali menampakkan diri. Tetapi dalam rupa apa saudara? Apa saudara? Malaikat Tuhan. Tapi bukan malaikat biasa yang disebut Malak Yahweh. Jadi Allah sendiri yang menyatakan dirinya, tetapi menyerupai malaikat. Banyak. Sekarang lagi, ini lagi lebih jelas lagi. Hakim. Kalau malaikat boleh tidak berfirman? Tidak boleh. Hanya Tuhan yang karena malaikat hanya menyampaikan firman Tuhan.
Nah, sudah perhatikan ini. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat pertama sampai dengan keempat. Ini lebih jelas ya. Yang disebut Allah Teofani. Jadi Allah menyatakan dirinya seperti malaikat. Ayat 1 sampai dengan kelima. Saudara yang genap saya ganjil. Lalu apa saudara? Pergi dari Gilgal ke Bokim. Dan apa saudara? Nah, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan. Saya mau tanya, yang menuntun keluar dari bangsa Israel dari Mesir siapa? Tuhan. Nah, malaikat ini bicara apa? Aku yang menuntun. Berarti dia siapa? Nah, Tuhan pernah menyatakan dirinya di dalam tiang awan dan tiang api. Tapi dia juga waktu itu sering menyatakan dirinya seperti malaikat. Ya, baca terus ya. Dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ayat 2 sudah baca? Ayat 3 sudah baca? Ayat 4 sudah baca? Saya mau tanya, yang berfirman namanya siapa? Malaikat apa? Nah, M-nya kecil atau besar? Besar. Jadi saudara baca Alkitab harus ngerti, kalau malaikat Tuhan berarti sebelum Yesus menyatakan dirinya, Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, menjadi manusia, dia sudah sering menyatakan dirinya menyerupai apa saudara? Apa saudara? Malaikat. Dan Allah menyatakan dirinya juga dengan apa saudara? Tiang awan dan tiang api. Saya mau tanya, di antara 3 orang yang menemui Abraham, salah satunya Tuhan sendiri, betul? Yang menyerupai apa? Nah, ngerti enggak? Jadi kalau saudara baca Alkitab udah ngerti enggak? Tapi kalau M-nya kecil, malaikat biasa. Tapi malaikat Yahweh ini, yaitu Tuhan sendiri ini, di perjanjian baru nyatakan dirinya enggak? Udah menjadi manusia kan? Sudah tidak. Karena apa? Allah itu sendiri sudah menjadi apa? Manusia. Jadi ada lagi tidak malaikat Yahweh? Allah sudah jadi manusia. Yang ada sekarang malaikat. Nah, jadi kalau saudara ketemu malaikat, itu malaikat biasa. Jelas? Nah, selama ini sudah tidak ngerti ya? Bingung ya? Bingung. Masa Tuhan kok berfirman gitu? Malaikat kok berfirman, betul tidak? Ini Allah yang datang menyerupai seperti malaikat. Di kitab Yosua menyerupai siapa? Menyerupai siapa saudara? Panglima bala tentara Nah, di kitab Kejadian menyerupai seorang anak muda. Anak muda. Ingat, malaikat itu kayak anak muda, tapi tidak perempuan. Ada yang mau tanya lagi? Siapa? Kalau mau jujur, lagu-lagu saya itu semua kebanyakan lagu minor sama mayor. Semua lagunya pasti ada namanya melankolisnya. Kenapa melankolisnya? Karena saya dapat lagu itu kebanyakan waktu sedih. Dan teman saya ngomong, lebih baik kita buat Daud sedih terus, supaya malaikatnya ngasih lagu terus. Tapi kalau sedih terus, iso edan saya. Betul enggak? Jadi kalau saya ngalami masalah berat, malaikat itu memberi saya kekuatan melalui puji-pujian itu, sehingga saya bisa semangat lagi ya.
semakin kuat lagi. Nah, saya ketemu malaikat udah berulang-ulang. Jadi pernah suatu kali saya doa, saya lihat malaikat itu malaikat mengelilingi, tapi wajah mereka semua hampir sama. Wajah mereka hampir sama. Tapi masih ada perbedaannya sedikit-sedikit ya. Dan tidak ada malaikat yang pendek seperti saya. Dan tidak ada malaikat yang kurus kering kayak orang Ethiopia yang kalau yang sakit kena cacingan itu. Tidak ada malaikat nemui anakku kayak orang kelaparan. Tidak ada. Kebanyakan malaikat itu tegap-tegap, tinggi-tinggi. Saya beritahu, jubahnya itu seperti ini, putih gini. Jadi pakaiannya itu tidak pakaian hem atau kaos. Dan tidak ada malaikat pakaian hitam-hitam seperti saya. Ini loh. Warnanya adalah putih seperti ini, tetapi tembus cahaya seperti salju. Cara melukisnya tahu enggak? Ngerti mas ya? Nah, kulitnya, ini loh. Kulitnya ini tahu es batu. Kalau dia ada es batu, saudara center itu kan seperti ya. Kalau malaikat itu saya ketemu di tempat gelap itu menjadi terang. Terang, ada cahaya terang. Tapi kalau malaikat itu ketemu saya dalam kondisi terang benderang. Terangnya ini kalah dengan terangnya malaikat, apalagi terangnya Tuhan. Bedanya kalau terangnya malaikat itu hanya sebatas gini ya, segini loh. Ada batas ini, nanti ada kayak ini ya, cahaya. Tapi kalau terangnya Tuhan itu memancar di mana-mana, nanti kalau terangnya malaikat itu sebatas itu, seperti kayak nyelubungi ini, nanti menyelubungi. Dan kalau dia ngomong, tangannya gini nih, itu kalau dipegang, saya pernah dipegang sini ya, itu dingin seperti es. Tetapi tidak membawa orang kedinginan seperti di kulkas. Jadi dinginnya itu sejuk. Jadi kalau megang gini nih, plok itu, aduh megang kayak megang apa ya? Saudara tahu ini kapas? Tahu kapas saudara? Kalau kapas banyak, saudara pegang, mantul tuh, nanti ada. Nah, itu kalau saya ada malaikat itu menyentuh saya, plak gitu, itu seperti dingin. Anehnya, tidak panas. Pada waktu nyentuh gini, dan itu dingin, itu langsung hati saya tenang. Kalau setan lain, setan apa itu aku saya. Kalau tidak usah megang, baunya aja udah tahu ya. Gampang. Kalau setan lain, itu hawanya panas. Kebanyakan saya lihat setan, ketemu setan, itu hawanya apa? Panas. Coba saudara kalau di tempat angker, hawanya kan ini, hawanya itu dingin, tetapi perasaan hati kita panas, betul? Tidak enak, betul? Kalau malaikat lain, kita tuh seperti kayak ada di suatu tempat yang damai, dan waktu dipegang gini, seperti malaikat tidak pernah megang orang, kamu gimana? Tidak ada. Itu malaikatnya tidak nyaturan itu. Biasanya kalau megang dia nyentuh gitu. Dan itu kalau disentuh itu seperti kita digini kan, tak gini bisa kita gini. Waktu saya mengalami masalah berat, tiba-tiba ada malaikat, kuatkan hati. Dia berdiri di depan saya gini, megang gini, langsung sini saya tenang. Dan anehnya, kan kalau di film-film itu kan kalau orang ketemu roh dengan roh manusia kan, ini rohnya bisa tembus, ya kan itu ya. Nanti enggak, film-film itu loh, itu enggak benar itu saudara. Kalau malaikat enggak gitu.
memang kalau roh setan bisa tembus, ngerti tidak? Kalau roh setan bisa apa? Tidak dibatasi ruang dan kalau malaikat enggak. Kalau nyentuh kita gini, ya seperti kita nyentuh manusia gitu ya. Tetapi terasa seperti sejuk. Jadi hawanya itu sejuk. Kayak saudara pagi seperti embun itu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong jelas. Ngerti? Saudara tahu enggak apa yang saya gambarkan, tahu enggak? Ngerti enggak? Kan kalau di film seperti ini, coba Bobby ini. Memang kalau setan tidak dibatasi ruang dan waktu, dia kalau di film kan gini seringnya. Kalau misalnya ini di sini, nanti gini, tangannya bisa nembus sana, iya kan deh? Iya kan? Nah, kalau malaikat enggak. Kalau dia nyentuh kita gini, itu ya seperti gini nih. Gitu. Tahu apa yang saya maksudkan? Kalau setan lain, gini tembus. Nah, itu membuat orang kesurupan. Roh setan masuk dalam tubuh, menembus manusia. Nah, tapi malaikat, saya percaya juga malaikat menembus ruang dan waktu pula. Buktinya apa? Dan kekuatan malaikat itu melebihi kekuatan manusia biasa. Tak beritahu, kekuatan malaikat melebihi kekuatan manusia biasa. Ingat, digulingkan apa? Kubur Tuhan Yesus, batu yang besar, ya kan? Dan malaikat juga menembus ruang dan bisa tidak malaikat tembus ini deh? Bisa. Tapi malaikat tidak pernah masukin tubuh manusia jadi kesurupan malaikat, tidak ada. Kalau kesurupan setan ada, kesurupan malaikat ada enggak? Tidak ada. Nah, kalau dipegang itu rasanya kayak apa, darah? Dingin. Dan tangannya pun beda dengan tangan gini nih. Dan anehnya, kuku mereka juga beda. Coba kuku saudara mesti ada hitam-hitamnya sedikit-sedikit, betul nggak? Betul nggak? Sampai kukunya tidak hitam. Walaupun kecuali kukunya dipotong sampai tugel putus ya. Misalnya ini ada dipotong, mesti ada kuning-kuningnya sedikit, ya kan? Itu ya seperti gini nih. Tetapi beda, ininya itu beda. Jadi itu seperti kayak es, tapi hanya bentuknya lekuk-lekuk gini. Nanti deh, kayak apa adalah lekuk-lekuk gini. Dan kalau ngomong itu enak. Nah, sampai ingin ketemu malaikat, angkat tangan. Nah, kalau mau ketemu malaikat, ya saudara doa dewi-dewi. Nah, saya udah ketemu malaikat berulang-ulang, ngasih lagu, waktu saya dapat lagu. Kadang malaikat itu, tidak menampakkan diri, tapi dari telinga saya, dari otak saya, dari roh saya, itu kayak musik gitu ya, dengar ya. Jadi seperti dalam suatu bahasa, tapi bukan bahasa manusia. Jadi roh kita yang tahu aja, nanti ada roh dengan dan malaikat tidak bisa korupsi. Jadi saudara ngomong, malaikat kalau polisi masih bisa disogok, betul enggak? Tapi kalau malaikat tidak bisa disogok. Walaupun model orang Indonesia sekalipun. Karena model orang Indonesia kan banyaknya semua bisa di hukum di Indonesia berapa? Berapa? Hukum di Indonesia itu bukan 10, tapi 11. Kalau Alkitab 10 perintah Allah. Kalau di Indonesia 11 perintah. Nah, yang 11 apa? Semua bisa diatur. Jangan mencuri, tetapi bisa di kacau itu. Kalau kita orang Kristen tidak boleh gitu. Nah, jadi ingat, siapa yang mau tanya? Silakan.